Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita mengabsen dulu pada hari ini ya. Linda Susanti, Hadir, Bu. Nurul Lima Setiani, Ibu. Ratna Yeni, hadir Bu. Baik, sudah hadir semua. Apakah yang lain ada yang tidak datang? Tidak. Hadir semua, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang kita masuk materi pelajaran kita, yaitu tentang sel pada tumbuhan dan pada hewan. Dengan tujuan itu menjelaskan struktur dan fungsi pada sel dan membedakan struktur dan fungsi pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sekarang kita belajar tentang sel, yaitu mempelajari tentang struktur dan fungsi pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sebelumnya sel itu terdiri dari beberapa bagian, dan bagian ini dinamakan dengan struktur sel. Ada yang tahu di sini ada berapa bagian sel berapa bagian struktur pada sel? Saya Ratna ini kepada Ratna silakan. Untuk struktur sel itu ada bagian luar dan bagian dalam. Baik. Pada struktur sel ini kita bisa lihat contohnya, yaitu pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan itu ada contoh dari beberapa gambar sel hewan. Nah, kita bisa lihat contoh dari struktur sel hewan dan tumbuhan pada gambar yang ada di papan tulis ini. Nah, ini adalah gambar dari struktur sel hewan, yaitu ada beberapa bagian. Ini ada kromosom, nukleolus, nukleoplasma, sitoplasma, dan membran sel. Nah, pada kromosom sampai nukleoplasma ini disebut dengan nukleus. Selanjutnya ada sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu terdiri dari nukleus, kromatin, nukleoplasma, sitokleton, sitoplasma. Itu tuh adalah protoplasma, yang pada sitoplasma itu terdiri dari membran sel dan dinding sel. Nah, coba kalian perhatikan pada bagian luar sel tersebut itu ada membran sel dan dinding sel. Bagian dalamnya itu ada protoplasma, yang kemudian dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu ada nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Kita bahas tentang membran sel dulu, yaitu siapa yang tahu apa itu membran sel atau membran plasma? Saya, Bu. Baik, Ratna ini. Membran sel itu atau membran plasma itu merupakan struktur yang dimiliki oleh semua sel makhluk hidup, baik itu berupa hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, dan protista. Baik, benar sekali. Benar sekali, Ratna ini. Membran sel itu merupakan lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel yang ada di dalamnya. Lapisan membran sel ini disusun dari senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Selanjutnya, sel itu mengalami penebalan karena adanya zat lignin dan terbentuklah dinding sel sekunder. Makanya tekstur dinding itu tebal, kaku, dan juga kuat. Kandungan di dinding sel sekunder itu bukan hanya zat lignin, tapi ada juga zat selulosa dan hemiselulosa. Ada beberapa fungsi dinding sel. Ada yang tahu di sini apa fungsi dari dinding sel? Saya. Baik, pada Nurul Ilman, silakan. Fungsi dinding sel itu sebagai pelindung komponen di dalam sel yang memberikan bentuk sel, bantu juga untuk keseimbangan cairan, dan juga mencegah sel kehilangan air. Benar sekali. Baik, setelah pemaparan materi tersebut, apakah di sini masih ada yang kurang jelas? Apakah ada pertanyaan? Sepertinya tidak, Bu. Baik. Baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi atau tidak ada yang pertanyaan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kuis.
jawaban. Baik, pertanyaan pertama yaitu istilah sel pertama kali dinyatakan oleh Robert Hooke, Bu. B, Bu. B. benar. Yang kedua, perhatikan ciri-ciri berikut. Yang pertama, materi inti tidak memiliki membran, dan A berada di dalam nukleus. 3, tidak memiliki organel, dan 4, materi inti memiliki membran. Dari ciri-ciri tersebut, ciri-ciri sel prokaryotik ditunjukkan pada nomor E, Bu. Yang ketiga itu organel yang berperan dalam respirasi sel adalah C, Bu. benar. Oke. Yang keempat di bawah ini yang merupakan pengertian dari difusi adalah D, Bu. A, Bu. D nggak sih? jawabannya adalah A, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. Dan soal terakhir, perhatikan data berikut. Yang pertama, perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi, baik melewati membran atau tidak. Yang kedua, perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke rendah, baik melewati membran atau tidak. Yang ketiga, perpindahan molekul air melewati membran semi-permeable dari larutan yang mempunyai konsentrasi air tinggi ke larutan dengan konsentrasi air rendah. Yang keempat, perpindahan molekul atau ion pada transport aktif menggunakan energi sel. Dan yang kelima, perpindahan darah dari satu orang ke orang lain. Dari ragam data tersebut, pengertian dari osmosis itu terdapat pada nomor A, Bu. C, Bu. jawaban yang benar adalah C, nomor 3. Baik, untuk betulnya, jumlah betulnya kali 20. Silakan lembar jawabannya dikumpul kembali ke ini. Baik, dari hasil yang ibu lihat di sini, Ratnayani kamu remedi karena nilai kamu 60 dan menurut Elma 100. Untuk remedinya bisa kamu kerjakan soal berikut dan kamu kumpulkan besok ke meja saya. Baik, apakah ada pertanyaan dari materi hari ini? Pasti tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, ibu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.